Baik, sebelumnya selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video dari dosen STAB Jinara kita untuk memenuhi tugas kuliah. Nah, di sini saya mengambil tema peran agama di masyarakat. Agama dan masyarakat. Menurut Mark Twain, manusia adalah binatang beragama, sementara Mitch Elaine menyebutkan homo religius karena sifatnya yang demikian. Maka tidak ada masyarakat baik pada masa lampau dan masa sekarang tidak beragama. Menurut Talco Parsons, agama merupakan suatu komitmen terhadap perilaku. Agama tidak hanya perkembangan dengan ide saja, tetapi merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar. Agama berfungsi mengintegrasikan perilaku masyarakat, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang langsung berasal dari Tuhan. Terbentuknya moral sosial yang langsung berasal dari Tuhan itu, agama tidak hanya kepercayaan tetapi perilaku atau amalan. Dan yang kedua itu agama dan masyarakat. Teori fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang unsur-unsurnya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, yang akhirnya mempunyai dampak terhadap kondisi sistem secara keseluruhan. Dan ada juga masyarakat dan kebudayaan, merupakan dui tunggal yang sukar dibedakan. Di dalamnya tersimpul sejumlah pengetahuan dan terpandu dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang menentukan perilaku anggota masyarakat. Dengan kata lain, di dalam kebudayaan tersebut, suatu simbol maknawi atau symbolic system of meaning dilihat dari terminologi kebudayaan. Agama merupakan kultural universal, artinya agama terdapat di setiap daerah kebudayaan. Salah satu prinsip teori fungsional adalah segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori menurut Milton Yinger dan Emil Durkheim. Menurut Milton Yinger itu, dari sudut pandang fungsional, agama dan non-agama adalah suatu kontinuum. Misalnya Newton mengatakan kegiatan ahli ilmu kealaman bersifat keagamaan. Baginya, hukum-hukum alam adalah hukum Tuhan. Einstein menganggap penemuan benda-benda langit merupakan rangsangan terhadap semangat keagamaan. Dan yang kedua, menurut Emil Durkheim, mengatakan bahwa agama merupakan sumber kebudayaan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, agama, fungsi yang diperankan agama dalam rangka memelihara kelanggengan hidup masyarakat. Dan ada juga tiga penemuan menurut para ahli, yaitu pertama,
Bronislaw Maliyovsky menegaskan bahwa kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi agar tidak terjadi kesetimbangan sosial. Namun, di dalam kehidupan manusia senantiasa terdapat konflik antara rencana dan kenyataan. Menurut agama, peran memberikan peluang kepada manusia bahwa ada sumber kekuatan dan harapan yang lebih besar dari yang dimiliki oleh manusia sendiri. Adanya kasus kematian yang membingungkan dan sukar diatasi manusia, menurut Malinowski, merupakan suatu utama dari lahir kepercayaan agama. Dan menurut Robert K. Merton mengatakan adanya dua fungsi yang diperankan oleh agama, yaitu yang pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi yang disadari dan disengaja, misalnya kebutuhan menyembah Tuhan, melaksanakan ibadah, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi latin, yaitu fungsi yang tersembunyi, tidak disadari dan tidak sengaja, misalnya memenuhi kebutuhan manusia. Ada juga fungsi agama dilihat dari pemenuhan sebagian atau seluruh kebutuhan manusia. Yang pertama, inklusivitas, memandang agama sebagai aturan Tuhan yang sempurna untuk menjadi pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat. Dan yang kedua, yaitu eksklusivitas, agama dipandang hanya berkaitan dengan masalah-masalah akhirat. Menurut A.R. Regis Brown, fungsi-fungsi dari kebanyakan pola-pola sosial bukan harus ditelusuri dan kebutuhan individu, tapi pada kebutuhan masyarakat secara ada. Jika agama tidak mengajarkannya, menurut fungsi agama bukan menghilangkan kecemasan, tetapi masalah mungkin menciptakan atau memperbesar kecemasan. Ada juga kaum fungsionalis. Kaum fungsionalis memandang sumbangan agama terdapat pada masyarakat karena manusia membutuhkan referensi fundamental, sesuatu yang berada di luar dunia empirik. Kebutuhan itu sebagai konsekuensi dari dalam, dan ada referensi transendental, sesuatu yang berada di luar dunia empirik. Kebutuhan itu sebagai konsekuensi dari tiga karakteristik estimis manusia. Yang pertama, eksistensi manusia ditandai oleh rasa ketidakpastian dalam menghadapi alam. Dan yang kedua, yaitu kemampuan manusia untuk mengembalikan alam sangat terbatas sehingga timbul konflik antara keinginan dan ketidakberdayaan. Dan yang ketiga, yaitu manusia adalah makhluk sosial dengan segala alokasi kelangkaan fasilitas yang menyebabkan perbedaan distribusi barang, nilai, dan norma hidup. Dan di sini ada fungsi agama menurut teori Thomas Oda. 1. Agama menyajikan dukungan moral. Agama menyajikan dukungan moral dari sarana emosional pelipur di saat manusia menghadapi ketidakpastian. Dan yang kedua, agama menyajikan sarana hubungan transendental melalui ibarat yang menimbulkan rasa damai dan identitas diri baru yang menyegarkan. Dan yang ketiga, agama mengesahkan, memperkuat, memberikan legitimasi dan mensucikan nilai dan norma masyarakat yang telah mapan, dan membantu
mengendalikan ketentraman, ketertiban, dan stabilitas masyarakat. Dan yang keempat, agama memberikan standar nilai untuk mengkaji ulang nilai-nilai dan norma-norma yang telah mapan. Dan yang kelima, agama memberikan rasa identitas diri tentang siapa dan apa dia, sebagaimana dikemukakan Wilhelming bahwa salah satu cara orang Amerika membentuk identitas dirinya adalah dengan masuk ke dalam kelompok agama. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.